Teks proposal. Proposal pada dasarnya adalah sebuah usulan, tawaran, atau rencana. Akan tetapi, kini kata proposal lebih sering digunakan daripada ketiga kata yang lain. Proposal penelitian yaitu dokumen untuk mengusulkan rencana proyek penelitian, umumnya dalam bidang sains atau akademis. Sedangkan proposal kegiatan yaitu rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Rencana tersebut harus dituliskan agar pihak yang berkepentingan dapat memahami dengan baik. Pihak yang berkepentingan tersebut antara lain pemberi izin dan penyumbang dana. Proposal memiliki definisi sederhana, yaitu rancangan tertulis, bentuk pengajuan atau permohonan, penawaran baik berupa ide, gagasan maupun rencana kepada pihak lain untuk mendapatkan dukungan izin, dana, dan lain sebagainya. Menelusuri dan menganalisis model proposal. Hendaknya memperhatikan dalam mendesain proposal sebagai genre makro, yaitu bahwa seluruh isi dan gagasan dalam proposal seharusnya disampaikan dalam bahasa Indonesia yang baku. Yang pertama, teks atau isi proposal penelitian. Isi proposal penelitian pada umumnya satu latar belakang, berisi alasan dibangunnya sistem atau fenomena yang ada di lapangan yang menjadi masalah. 2. Perumusan masalah, merupakan perumusan masalah dari kita sebagai peneliti. Yang ketiga, maksud dan tujuan. Perbedaan maksud dan tujuan yaitu maksud merupakan aktivitas dan berupa kata kerja, sedangkan tujuan merupakan dampak dari aktivitas dan berupa kata sifat. Yang keempat, batasan masalah. Sistem terdiri dari prosedur, data, software, dan hardware, di mana prosedur harus memiliki judul yang lebih berorientasi pada proses bisnisnya, bukan pada aplikasi yang dibayangkan. Yang kelima, metode penelitian, yaitu menyebutkan langkah-langkah membangun software, misalnya pengumpulan data menggunakan observasi atau pengamatan dan berbagai analisis. Tahapan metode penelitian yaitu waktu dan lokasi penelitian, sumber data penelitian, dan alur penelitian. 6. Jadwal dan tempat penelitian. Biasanya berbentuk tabel yang menunjukkan seberapa lama tahapan-tahapan pembuatan software dilakukan. Misalnya pengumpulan data berapa lama dan analisis berapa lama. Yang ketujuh, daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan suatu tulisan yang disusun dan terdapat di akhir suatu karya tulisan yang isinya mulai dari nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, beserta tahun terbit yang dijadikan sumber dari seorang penulis karya tulis tersebut. Selanjutnya, teks atau isi proposal kegiatan. 1. Pendahuluan atau latar belakang, berisi kata pengantar yang disampaikan untuk memberikan gambaran tentang sesuatu yang diproposalkan. 2. Nama kegiatan, berisi nama kegiatan yang akan diselenggarakan. 3. Tema kegiatan, berisi tema dari kegiatan yang akan diselenggarakan. 4. Dasar pemikiran atau dasar pelaksanaan, berisi hal-hal mendasar yang melandasi diadakannya suatu kegiatan. 5. Tujuan, berisi tujuan diadakannya kegiatan tersebut. 6. Bentuk kegiatan. 7. Sasaran atau peserta, berisi pihak yang dikenai kegiatan. 8. Waktu dan tempat kegiatan, yaitu berisi hari, tanggal, waktu, serta tempat dilaksanakannya kegiatan. 9. Susunan panitia. 10. Rencana kegiatan. Selanjutnya, rencana anggaran, yaitu berisi anggaran untuk menyelenggarakan suatu kegiatan, dimulai dari pemasukan dan pengeluaran. Selanjutnya, pelaporan berisi komitmen dari kepanitiaan mengenai batas waktu menyusun laporan. Yang terakhir, penutupan, berisi harapan dari penyelenggara agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sukses.
menganalisis formulasi bahasa proposal, manfaat proposal, dan pihak yang diberi proposal. Menggali teks proposal, baik proposal penelitian maupun proposal kegiatan yang bukan penelitian. Yang pertama, menganalisis formulasi bahasa dalam proposal. Bahasa proposal mengandung makna keakanan. Bahasa tersebut menggambarkan bahwa penelitian atau kegiatan yang dimaksud belum dilaksanakan, tetapi direncanakan untuk dilaksanakan. Dengan demikian, proposal dibuat dengan formulasi bahasa khusus, antara lain ditandai oleh makna keakanan tersebut. Yang kedua, menganalisis manfaat penyusunan proposal. Proposal merupakan rangkaian yang tidak dapat dilepaskan dari penelitian atau kegiatan yang dirancang. Proposal merupakan penelitian yang tidak dapat dilepas dari penelitian yang dirancang. Yang terakhir, menganalisis pihak yang diberi proposal. Proposal itu akan diserahkan kepada para calon donatur dan paling tidak kepada dosen pembimbing atau petugas administrasi untuk keperluan pengarsipan. Membangun teks proposal secara bersama-sama. Menyusun teks proposal secara bersama-sama dengan mencermati isi teks, struktur teks, hubungan antara genre makro dan genre mikro, serta karakteristik bahasanya. Pertama, menyusun teks proposal berdasarkan teks proposal yang sudah ada. Dan kedua, menyusun teks proposal dengan melibatkan dukungan dari luar, di mana yang pertama merekonstruksi teks proposal, sedangkan yang kedua menyusun teks proposal baru dengan memanfaatkan bantuan dari berbagai pihak luar. A. Merekonstruksi teks proposal. Merekonstruksi teks proposal adalah menyusun ulang teks tersebut dengan cara yang berbeda. Cara yang ditempuh pada dasarnya merekonstruksi teks proposal adalah menyusun ulang teks tersebut dengan cara yang berbeda. Dalam mengungkapkan hasil rekonstruksi diperbolehkan menggunakan bahasa sendiri, tetapi harus tetap mempertahankan struktur teks isi dan genre mikro yang ada. B. Menyusun teks proposal yang baru. Menyusun proposal itu sesuai dengan diri sendiri yang akan membuat tema tersebut dengan model sesuai kemampuan. Proposal yang akan disusun meliputi proposal penelitian dan proposal kegiatan. Proposal kegiatan yang disusun itu milik diri sendiri, tetapi dalam proses penyusunannya masih mendasarkan diri pada model yang sudah ada, di mana boleh mencontoh struktur teksnya, genre mikro yang digunakan di dalamnya, dan formulasi bahasanya, tetapi pokok persoalan yang diteliti atau kegiatan yang dirancang berasal dari inisiatif sendiri. Dengan demikian, bentuk proposal yang akan disusun itu boleh sama dengan bentuk pada model, tetapi isi proposal itu adalah milik sendiri. Membangun teks proposal secara mandiri. Membangun teks proposal secara mandiri yaitu dengan cara merangkum, dan membuat tugas proyek teks proposal.